Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Alhamdulillah di minggu ini kita sudah sampai di sesi yang kelima. Kita mempelajari tentang sekaitan dengan materi yang akan membekali kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, karena Anda semua adalah calon guru, ada di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ini. Yang akan kita pelajari di sesi kelima ini masih sambungan dari sesi keempat, yakni berbicara tentang tadi tujuan, kemudian batasan dan kemungkinan pendidikan. Nah, di sesi kelima ini kita akan lebih lanjut berbicara tentang kemungkinan pendidikan. Berbicara tentang kemungkinan pendidikan ini, mungkinkah, nah ini silakan nanti direnungkan dan dijawab, mungkinkah manusia dapat dididik? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita pahami. Nah, ada dua jawaban yang mungkin kita bisa renungkan. Pertama, manusia tidak dapat dididik. Yang kedua, manusia dapat dididik. Kemudian dari jawaban manusia dapat dididik, itu pun bisa kita lebih perdalam lagi. Manusia tak harus dididik dan manusia harus dididik. Ini ada beberapa kemungkinan, beberapa kemungkinan. Nah, dari bagian yang barusan kita sampaikan, kita tayangkan, bahwa manusia ini atau pendidikan ini tujuan utamanya tentunya adalah memanusiakan manusia. Oleh karena itu, manusia itu perlu diberikan pendidikan agar kehidupan masa depannya menjadi lebih dewasa, lebih terarah, dan lebih manusiawi. Nah, kalau manusia tidak dididik, maka nanti arah ke depannya tidak bisa ditentukan, bahkan mungkin tidak akan memiliki pemahaman seperti halnya manusia. Makanya manusia kalau tidak dididik, kalau tidak mengenyam pendidikan, maka itu akan memiliki pemahaman yang sama dengan sebangsa manusia, begitu. Bahkan akan tidak, kalau manusia dididik dan diberikan pendidikan serta diberikan akhlak ataupun karakter dalam proses pendidikan, maka dia nanti akan menjadi seorang manusia yang betul-betul manusia. Kalau tidak diberikan pendidikan karakter, tidak mustahil sosoknya manusia, tapi pola pikirnya bukan manusia. Bahkan dalam Islam dikatakan bisa lebih jahat dibanding manusia, dibanding binatang. Kal an'am bal hum adall. Nah, mungkinkah manusia dididik? Nah, jadi pertama dasarnya adalah dasar biologis. Yang kedua dasarnya adalah dasar psikososial. Silakan nanti Anda pelajari lebih jauh seperti apa dasar biologis, seperti apa dasar psikososial. Nah, dasar biologis yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak manusia tidak bisa memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh hewan. Kemudian anak manusia ini perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Jadi jelas manusia itu perlu dibimbing, perlu dibina, perlu dimanusiakan. Kalau kita berbicara tentang haruskah manusia dididik, kalau dilihat dari dasar psikososial atau antropologis, pertama, untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan ini, manusia tentu harus memiliki berbagai pengetahuan, harus memiliki sikap dan keterampilan.
Potensi untuk ini sudah ada pada setiap manusia. Tentunya tinggal mengembangkan. Nah, mengembangkannya itulah terjadi pada proses pendidikan. Begitu, ya. Nah, yang kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ya, itu juga bukan bawaan, tetapi hanya dapat dilakukan dan diperoleh melalui proses pendidikan. Jadi semuanya, segala sesuatu diperoleh dalam proses pendidikan. Baik pendidikannya itu secara formal maupun pendidikan non formal. Seperti di keluarga, itu pendidikan non formal di keluarga. Ya, sekali lagi, keluarga adalah pendidikan utama, pendidikan awal, pendidikan utama. Ya, keluarga merupakan madrasatul ula, merupakan sekolah pertama bagi setiap orang, siapapun itu. Kebudayaan tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan kebudayaan pun adalah hasil karya dari orang-orang yang sudah terdidik. Oleh karena itu, berarti hasil pendidikan juga bisa menciptakan sebuah budaya. Maka kalau kita lihat definisi dari kebudayaan sendiri adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang dilakukan secara sadar dalam hidup bermasyarakat. Itu kalau menjawab pertanyaan manusia perlu dididik atau tidak. Nah, batasan pendidikan, kalau kita berbicara tentang batasan pendidikan, pertama kita harus paham apa itu pendidik. Yang kedua, aspek pendidikan. Ya, aspek pendidikan, ya, artinya alat pendidikan yang digunakan. Kemudian aspek pribadi anak didiknya, itu juga menjadi batasan pendidikan. Ya. Kemudian waktu pelaksanaannya, aspek tujuannya, aspek lingkungannya. Kalau berbicara tentang ini, batasan pendidikan akan berbicara tentang batasan pendidikan itu seperti apa, batasan pendidik itu seperti apa. Yang disebut pendidik itu siapa? Ya. Orangnya harus seperti apa? Ya. Kualifikasi akademiknya harus bagaimana? Yang bisa menjadi syarat sebagai seorang pendidik. Maka ada batasannya. Tidak setiap orang lantas sekonyong-konyong bisa menjadi pendidik, tidak. Tapi ada aturan-aturannya. Siapa yang harus menjadi seorang pendidik? Ada syarat-syarat khusus. Yang kedua, aspek pribadi anak didiknya juga sama. Ditentukan oleh usia. Usia sekian sampai sekian ada di tingkat mana sekolahnya. Sekian sampai sekian ada di tingkat mana. Kita pahami bahwa di Indonesia ini ada pendidikan dasar, ada prasekolah, ya, yang kita sebut dengan PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian pendidikan sekolah dasar, ya, atau pendidikan dasar yang terdiri dari SD dan SMP. Kemudian pendidikan menengah, SMA, SMK, dan madrasah aliyah, dan ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Itu ada batasnya, ada aspek, ya, pribadi anak didiknya seperti apa. Nah, di sekolah dasar sendiri itu ada yang disebut dengan kelas atas dan kelas bawah. Itu pun menentukan usianya, batasan-batasan terhadap anak didik. Kemudian yang ketiga, alat pendidikan juga ada batasan-batasannya. Ya. Waktu pelaksanaannya juga. Ya, kita tahu kalau di sekolah dasar itu waktunya lebih pendek dibanding sekolah menengah, apalagi sekolah atas, apalagi perguruan tinggi. 1 JP, 1 jam pelajaran di sekolah dasar itu diberikan waktu hanya 30 menit per jam pelajaran. Sedangkan di SLTP, ya, di SLTP itu 40 menit, di sekolah dasar 35 menit, kalau di taman kanak-kanak itu 30 menit per JP-nya. Nah, di SD itu 35 menit.
Kalau di SMP 40 menit. Di SMA SMK 45 menit ya, per JP-nya. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan untuk lamanya belajar pun ada. Termasuk waktu pelaksanaannya. Berapa tahunnya, itu ada aturannya. Di kita ya, di Indonesia SD itu harus selesai dalam waktu 6 tahun. Harus diselesaikan dalam waktu 6 tahun. SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Ya, tentunya akan berbeda dengan negara lain, misalnya di Turki. Di Turki itu SD-nya hanya 4 tahun, SMP-nya 4 tahun, SMA, SMK-nya 4 tahun. Ya. Jadi itu mengemas waktunya juga berbeda. Kemudian aspek tujuan juga ada batasannya. Ya. Tujuan yang harus dicapai, ya. Jenis-jenis tujuan yang harus dicapai itu juga berbeda-beda dan memiliki batasan. Yang keenam adalah aspek lingkungan. Itu batasan-batasan pendidikan yang harus dipahami oleh Anda semua selaku mahasiswa prodi PGSD di sesi yang kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan pelajari adlinknya, pelajari di siakannya, kemudian adlink dibuka, dipelajari dan dikerjakan tugas serta kuisnya. Waktu hanya 1 minggu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.